Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha dimanapun saudara berada, hari ini kami mengucapkan kepada saudara, Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Di pertambahan usia ini, doa kami semoga Tuhan senantiasa memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan semakin memberikan panjang umur untuk saudara, sehingga senantiasa boleh melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti semakin memberkati Anda dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit hari ini. Doa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, memberkati setiap proses, memberkati setiap obat, agar untuk hari ke depan, saudara semakin dipulihkan dan boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Oleh karena itu, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita untuk hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah sebuah pendahuluan dari Injil Yohanes ketika mengungkapkan esensi dari apa yang Kristus bawa ke dalam hidup kita. Ini bukan tentang satu berkat yang besar, melainkan aliran anugerah yang secara terus menerus. Sehingga dikatakan tadi, sumbernya adalah kepenuhannya. Ini hal yang pertama yang kita lihat dalam nats kita. Penting untuk mencatat, sumber dari semua yang kita terima adalah dari kepenuhannya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hari ini, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oleh karena itu, sumber dari semua yang kita terima dari kepenuhannya, yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, itu tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, adalah perwujudan sempurna dari segala kasih, kuasa, demikian juga hikmat dan anugerah daripada Allah itu sendiri. Sehingga kita akan mengatakan bahwa kepenuhannya berarti tidak ada kekurangan. Karena dalam Kristus tidak ada kelangkaan, atau juga kita katakan keterbatasan. Kelangkaan kasih atau keterbatasan kasih yang dibawa oleh Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Maka inilah sebuah harapan dalam kehidupan kita sebagai orang yang menerima Kristus, yang percaya dan mau hidup dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus kasih, kuasa, hikmat, dan juga anugerah Allah ada di dalam Kristus itu, sehingga kita meyakini dan percaya tidak ada kelangkaan atau keterbatasan kasih di dalam Kristus itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tadi bahwa tidak ada kelangkaan atau keterbatasan, berarti yang kedua kita mau mengatakan bahwa tidak ada atau tidak dapat habis, tidak ada habis-habisnya kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada habis-habisnya kasih karunia yang kita terima, tidak mengurangi apapun dari kepenuhannya. Inilah juga menjadi sebuah peneguhan tentang iman yang kita miliki, bahwa kehadiran Kristus adalah yang membawa kasih, perwujudan daripada kasih Allah itu sendiri, dan kita boleh merasakan kasih daripada Allah itu yang dibawa oleh Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita memahami, meyakini, dan percaya
bahwa ketika kita mau hidup dalam Kristus, maka kasih anugerah yang daripada Allah adalah menjadi bagian kehidupan kita yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak berkesudahan, tetapi karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Allah. Hal inilah yang membuat kita bisa melihat sifatnya bagaimana karunia demi karunia. Hal ini dikatakan kasih karunia demi kasih karunia memiliki beberapa makna. Yang pertama dikatakan satu anugerah menggantikan anugerah lain. Hal ini menunjuk pada kasih karunia perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus, menggantikan atau melengkapi kasih karunia perjanjian lama, hukum Taurat yang mengarah kepada Kristus itu sendiri. Yang kedua, kita mau melihat bahwa anugerah di atas anugerah. Ini juga dapat diartikan sebagai anugerah yang berlimpah atau anugerah demi anugerah. Inilah yang menggambarkan aliran berkat yang tak putus-putusnya. Artinya apa? Setiap kali kita melangkah maju selalu ada anugerah baru yang menanti di tengah-tengah kehidupan kita. Anugerah untuk hari ini tentunya akan digantikan dengan anugerah yang baru dan anugerah yang jauh lebih baik lagi untuk hari esok. Kemudian kita menerima juga pengampunan yang baru, kekuatan yang baru, dan bagaimana penyertaan yang baru, seolah-olah karunia itu berlapis-lapis dan diberikan secara terus-menerus. Hidup di dalam kekristenan bukanlah perjalanan yang mengandalkan cadangan karunia lama, tetapi melalui nats kita hari ini bahwa anugerah itu setiap hari adalah penerimaan anugerah yang baru. Kesadaran inilah yang seharusnya membebaskan kita dari beban harus mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus melepaskan kehidupan kita. Bagaimana kita selalu mengandalkan kekuatan pikiran, kekuatan kemampuan tubuh kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk menonjolkan bahwa hari baru, berkat baru, setiap harinya Tuhan senantiasa memperbaharui anugerahnya, karunia-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita diajak melalui firman Tuhan, hiduplah dengan kesadaran bahwa kita dibasuh, ditopang oleh aliran kasih karunia yang tentunya tak putus-putusnya dari Kristus. Maka langkah yang mau kita ambil adalah bagaimana kita menyambut setiap tantangan dan dengan sebuah keyakinan, karena adanya anugerah Allah yang sudah disiapkan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan untuk hari ini, bahwa kami disadarkan bahwa kami menerima anugerah Tuhan setiap harinya. Inilah pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan memberikan senantiasa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk memahami siapa kami di hadapan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berharga, yang Tuhan cintai di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga setiap harinya Tuhan melimpahkan anugerah di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa bersyukur, menjadi orang-orang yang memahami, yang selalu menyampaikan rasa syukur kami karena berkat Tuhan yang senantiasa diperbaharui di tengah-tengah kehidupan kami, untuk menuju kehidupan yang senantiasa jauh lebih baik hari demi hari, sehingga kami mampu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa menghitung begitu banyak berkat Tuhan, melalui kesehatan, melalui berkat-berkat yang boleh kami gunakan, yang boleh kami pakai dalam perjalanan kehidupan kami.
Demikian juga dengan kesehatan dan lain sebagainya yang sudah kami terima dari Tuhan. Sehingga dengan menghitung begitu banyak berkat Tuhan, kami semakin kuat di dalam iman kami, sehingga kami juga bisa mengkarakterkan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, banyak hal yang menjadi sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi dengan keyakinan kami yang teguh bahwa anugerah Tuhan senantiasa bersama dengan kami, maka kami senantiasa akan dimampukan, akan dikuatkan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami, sehingga kami akan menghasilkan begitu banyak perbuatan-perbuatan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam segala pekerjaan dan aktivitas. Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan mereka, agar akhirnya akan membuahkan hasil yang baik, dan itulah yang akan mereka pakai di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga buat jemaat-Mu dalam keadaan sakit dimanapun mereka boleh dirawat hingga pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga keadaan mereka akan semakin dipulihkan, dan untuk hari-hari esok mereka sudah menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, dan boleh kembali melaksanakan aktivitas yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu kami sampaikan kehidupan kami, agar kiranya ketika kami memulai hingga mengakhiri, kami boleh senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan memberkati segala apa yang kami lakukan, sehingga akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya Tuhan kehendaki, agar kami juga bisa mengkarakterkan bahwa hidup kami adalah karakter kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.